Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridla Syahriah Dayatun akan memaparkan materi tentang masuknya Islam ke Eropa. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol memang lebih dikenal dengan nama Andalusia, yang diambil dari sebutan tanah semenanjung Liberia. Julukan Andalusia berasal dari kata Vandalusia yang artinya negeri bangsa Vandal, karena bagian selatan semenanjung ini dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum akhirnya mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5. Islam masuk ke Spanyol atau Cordoba pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Torik bin Ziyad. Dalam proses penaklukan Spanyol juga ada 3 pahlawan yang mereka memimpin pasukannya. Yang pertama adalah Torik bin Malik, Torik bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tetapi Torik bin Ziyadlah yang lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya juga lebih nyata. Pasukan Torik bin Ziyad juga terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Pasukan Torik bin Ziyad lalu menyeberangi selat sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gunung untuk pertama kalinya, dan di tempat tersebut mereka menyiapkan pasukan. Disebut juga dengan nama Jabal Torik tempatnya itu. Dengan dikuasainya daerah tersebut, maka terbukalah pintu untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran di Baka juga, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situlah Torik dan pasukannya berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Gelombang perluasan wilayah berikutnya itu muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar ini bermula pada abad ke-8 Masehi, telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar juga ke Perancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Kemenangan yang dicapai umat Islam juga itu tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yakni suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol itu sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol, kondisi politik, ekonomi di negara tersebut itu sangat menyedihkan. Kondisi politiknya, wilayah Spanyol itu terkoyak-koyak dan terbagi dalam beberapa negeri kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Masruroh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Spanyol. Ada beberapa perkembangan Islam di Spanyol. Yang pertama yaitu periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum mencapai secara sempurna. Ada gangguan-gangguan yang masih terjadi. Baik dari penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Kemudian yaitu periode kedua. Pada periode kedua ini pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir atau panglima atau gubernur. Jadi yang bergelar amir ini seorang panglima atau gubernur. Tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama ini adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Itu pada periode pertama berarti. Dan diberi gelar itu Ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Pada periode ini umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan baik di bidang politik maupun di bidang peradaban. Abdurrahman Ad-Dakhil ini mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Kemudian gangguan politik yang serius pada periode ini datang dari umat sendiri.
golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Periode ketiga yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk at-Tawaif. Nah, pada periode ini Spanyol diperintahkan oleh penguasa dengan gelar khalifah. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 golongan umat Islam Spanyol. Ada 3 golongan. Ada tiga orang yaitu Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Nah, pada periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya itu menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Nah, Abdurrahman An-Nasir ini mendirikan Universitas Cordova. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali. Jadi Spanyol itu terpecah-pecah banyak negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Pada periode keempat yaitu tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Nah, pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja atau golongan Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa perkaitan internal. Ironisnya, jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak bertikai itu yang meminta bantuan pada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Kemudian yang periode kelima yaitu tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Nah, pada periode ini Spanyol meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi. Kemudian dan dinasti Muwahhidun ya. Nah, dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi ini, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Pada masa dinasti ini, Saragossa jatuh ke tangan Kristen, tepatnya pada tahun 1118 Masehi. Kemudian dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad bin Tumazi. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Al-Mun'im pada tahun 1212. Tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Nah, kekalahan-kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasaannya memilih meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara, jadi kembali ke asal pada tahun 1235 Masehi. Tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada 1248 Masehi. Seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Selanjutnya yaitu periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini hanya kekuasaan di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan nih setelah tadinya ada kemunduran. Seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir, kekuasaan Islam merupakan pertahanan terakhir yang di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan.
Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaannya, dan ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad bin Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa sah dan Abdullah naik tahta. Keduanya ingin merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan orang Kristen tersebut kan, dan pada akhirnya mengaku kalahlah Abdullah ini. Ia menyerahkan kekuasaan pada Ferdinand dan Isabella, jadi kayak dikhianati gitu ya. Kemudian hijrah ke Afrika Utara. Nah, jadi si Abdullah ini hijrah ke Afrika Utara setelah menyerahkan Spanyol. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musahid dari kelompok 6. Di sini sebagai pemateri selanjutnya tentang kemajuan peradaban. 1. Kemajuan intelektual. Yang pertama yaitu ada bidang filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian. Dalam bentangan sejarah Islam, ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Pada abad ke-9 Masehi, minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan. Selanjutnya, yang B, bidang sains. Ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dan baik. Abbas ibnu Famas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ahmad ibnu Ibas dari Cordova ahli dalam bidang obat-obatan. Al-Hasan bin Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz itu ahli kedokteran dari kalangan wanita. Selanjutnya, yang C, dalam bidang fikih. Dalam bidang ini Spanyol dikenal sebagai penganut Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana yaitu Ziyad ibnu Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham. Selanjutnya, bidang musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya, yaitu Al-Hasan ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuannya, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai penggubah lagu. Yang E, bidang bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Kemudian yang kedua, kemegahan pembangunan fisik. A. Cordova. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa Muslim, kota ini dibangun dan diperindah, seperti jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Taman-taman dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol Islam. B. Kota Granada. Granada adalah tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penyebab kemunduran dan kehancuran. Yang pertama itu ada konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna,
Mereka sudah merasa puas dengan hanya menaati dan kerajaan Kristen takluknya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional. Pada abad ke-11, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Terus yang kedua itu tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat. Di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah hibat dan muwaladun kepada para mukallaf itu, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan akibat kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negara tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan di samping kurangnya figur yang dapat menjadi dipersonifikasikan ideologi itu. Yang ketiga itu ada kesultanan ekonomi. Di pengaruh kedua para Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat itu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan muluk atau Tawaif muncul. Yang kelima itu ada keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Terus selanjutnya ada pengaruh peradaban Islam di Eropa. Pengaruh peradaban Islam termaksud di dalam pemikiran Ibnu Rushd ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.